Sepanjang sejarah, bangsa Yahudi seringkali menjadi korban pengusiran dari tempat-tempat mereka bermukim. Fenomena ini telah terjadi sejak zaman kuno, mulai dari pembuangan Babel hingga diaspora di Eropa selama abad pertengahan, ketika mereka diusir dari Spanyol, Inggris, dan Prancis. Pengusiran ini tidak hanya disebabkan oleh konflik agama, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang menjadikan mereka kelompok minoritas yang kerap dikambing hitamkan. Meskipun diaspora Yahudi banyak tercatat di Barat, muncul pertanyaan menarik tentang jejak komunitas Yahudi di Timur, termasuk di Jepang. Komunitas Yahudi Jepang, meskipun kecil, memiliki sejarah unik yang dimulai dari kedatangan para pedagang Yahudi pada abad ke-19 dan berkembang selama Perang Dunia II. Namun, tidak seperti di Eropa, keberadaan mereka di Jepang tidak diwarnai pengusiran besar-besaran, tetapi lebih berupa adaptasi terhadap budaya lokal yang seringkali penuh tantangan. Sejak pertama kali komunitas Yahudi tiba di Jepang pada abad ke-19, sejarah mereka di negara ini tidak pernah bebas dari kontroversi dan ketegangan. Meskipun sejumlah Yahudi datang ke Jepang untuk mencari kehidupan yang lebih baik, baik sebagai pedagang atau pengungsi dari pogrom-pogrom Rusia, hubungan antara mereka dan penduduk asli Jepang seringkali rumit. Dalam beberapa periode sejarah, terutama selama Perang Dunia Kedua, prasangka terhadap orang Yahudi sempat tumbuh subur di kalangan beberapa kalangan di Jepang, seiring dengan politik luar negeri dan aliansi Jepang dengan negara-negara seperti Jerman Nazi. Walaupun ada individu seperti Chiune Sugihara yang berani melawan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan ribuan orang Yahudi, pandangan negatif terhadap Yahudi tetap ada dan berpengaruh pada kebijakan serta interaksi mereka di Jepang. Perspektif ini memberikan gambaran yang lebih gelap mengenai keberadaan orang Yahudi di Jepang, meskipun banyak yang memilih untuk mengabaikan dampak dari kebijakan tersebut pada masa itu. Lebih lanjut, mari kita telusuri lebih dalam perjalanan sejarah ini, dan jangan kemana-mana. Pelancong Yahudi mulai memasuki Jepang sejak tahun 1700-an, namun tak ada pemukiman permanen hingga kedatangan Komodor Matthew C. Perry pada tahun 1853. Pemukiman Yahudi pertama berlokasi di Yokohama. Pada tahun 1853, Yokohama menjadi salah satu kota yang sangat signifikan dalam sejarah Jepang, terutama setelah kedatangan Komodor Matthew C. Perry dari Amerika Serikat. Kedatangannya menandai awal pembukaan pelabuhan Jepang kepada dunia luar yang sebelumnya terisolasi selama lebih dari 2 abad di bawah kebijakan Sakoku, isolasi. Perry datang dengan armada yang dikenal sebagai Black Ships, menuntut agar Jepang membuka pelabuhannya untuk perdagangan internasional. Setelah pertemuan ini,
Jepang menandatangani Perjanjian Kanagawa pada Maret 1854 yang membuka pelabuhan Yokohama untuk perdagangan dengan Amerika Serikat. Hal ini menandai dimulainya era Meiji dan perubahan besar dalam sejarah Jepang dari negara yang terisolasi menjadi negara yang terlibat dalam perdagangan internasional dan modernisasi. Yokohama, yang awalnya merupakan sebuah kota kecil, berkembang pesat menjadi pusat perdagangan utama di Jepang. Pada waktu itu, kota ini mulai menarik perhatian pedagang internasional, termasuk orang-orang dari Amerika, Eropa, dan Cina. Dalam beberapa tahun berikutnya, berbagai distrik asing dan fasilitas untuk perdagangan internasional dibangun di Yokohama, menjadikannya salah satu pelabuhan utama Jepang yang mendukung perkembangan ekonomi negara tersebut. Pada tahun 1895, komunitas Yahudi di Yokohama berhasil mendirikan sinagoga pertama mereka yang dikenal sebagai Yokohama Synagogue. Bangunan ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya bagi komunitas Yahudi di Jepang. Sinagoga ini menunjukkan penerimaan orang Jepang terhadap kehadiran berbagai kelompok etnis dan agama di tengah kemajuan perdagangan dan industri yang pesat di wilayah tersebut. Yokohama, yang pada waktu itu merupakan pelabuhan utama Jepang, menjadi rumah bagi banyak orang asing, termasuk orang Yahudi yang datang dari berbagai negara. Kehadiran orang-orang Yahudi di Jepang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan perdagangan internasional, serta adanya gelombang pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari pogrom di Rusia. Sinagoga pertama ini dibangun sebagai tempat ibadah dan simbol keberadaan komunitas Yahudi yang semakin besar di kota pelabuhan tersebut. Pada tahun 1895, komunitas Yahudi di Yokohama berhasil mendirikan sinagoga pertama mereka yang dikenal sebagai Yokohama Synagogue. Bangunan ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya bagi komunitas Yahudi di Jepang. Sinagoga ini menunjukkan penerimaan orang Jepang terhadap kehadiran berbagai kelompok etnis dan agama di tengah kemajuan perdagangan dan industri yang pesat di wilayah tersebut. Namun, meskipun sinagoga pertama di Yokohama menjadi simbol penting bagi komunitas Yahudi, nasib mereka tidak selalu mudah. Seiring dengan perubahan situasi politik, terutama setelah Perang Rusia-Jepang, banyak anggota komunitas Yahudi yang mulai pindah ke tempat lain, seperti Kobe. Keputusan ini dipicu oleh ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah perang, serta dampak dari bencana alam dan gempa bumi besar yang melanda wilayah tersebut pada tahun 1923. Pindahnya banyak orang Yahudi dari Yokohama ke Kobe meningkatkan jumlah populasi Yahudi di kota itu. Hal ini juga membuat komunitas Yahudi di Kobe berkembang lebih pesat, sementara sinagoga di Yokohama mulai mengalami penurunan fungsi. Meskipun demikian, keberadaan sinagoga pertama di Yokohama tetap tercatat sebagai tonggak sejarah penting dalam perjalanan panjang komunitas Yahudi di Jepang. Sementara itu, di Nagasaki, yang juga menjadi tujuan bagi beberapa orang Yahudi pada abad ke-19, komunitas Yahudi yang lebih kecil mendirikan sinagoga mereka sendiri. Kota ini, dengan pelabuhannya yang strategis, menawarkan akses bagi para pelarian Yahudi, terutama mereka yang melarikan diri dari pogrom-pogrom di Eropa Timur. Kehadiran mereka di Nagasaki, meskipun lebih kecil, memperkaya keberagaman budaya dan agama di Jepang pada masa itu. Sinagoga pertama di Yokohama menjadi bagian dari sejarah panjang perkembangan komunitas Yahudi di Jepang yang meskipun relatif kecil dibandingkan dengan komunitas Yahudi di negara-negara lain, tetap memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sosial dan ekonomi Jepang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Sinagoga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol dari hubungan internasional yang berkembang pesat antara Jepang dan dunia luar. Kehadiran sinagoga pertama di Jepang menggambarkan keterbukaan negara ini terhadap berbagai budaya dan agama asing, yang pada gilirannya memengaruhi pandangan Jepang terhadap identitasnya sendiri. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh komunitas Yahudi di Jepang, pendirian sinagoga pertama di Yokohama menjadi cermin dari interaksi yang dinamis antara Jepang dan dunia internasional pada masa itu. Meskipun komunitas Yahudi di Nagasaki lebih besar dibandingkan di Yokohama, dampak perang Rusia-Jepang menyebabkan komunitas ini perlahan bubar. Gulungan Taurat mereka pun diserahkan ke komunitas Yahudi di Kobe. Hingga tahun 1923, komunitas Yahudi di Yokohama menjadi yang terbesar. Pada tahun 1923, Yokohama merupakan kota yang penting dalam konteks sejarah Yahudi di Jepang. Sebelum gempa besar Kanto yang terjadi pada 1 September 1923, Yokohama adalah rumah bagi komunitas Yahudi yang tumbuh dengan pesat, terutama setelah didirikannya sinagoga pertama di Jepang pada tahun 1995. Kota ini menjadi pusat perdagangan internasional yang semakin berkembang, dan dengan terbukanya Jepang kepada dunia luar pasca Meiji Restorasi, banyak orang Yahudi dari Eropa, Rusia, dan Timur Tengah yang datang mencari peluang baru. Pada masa ini, komunitas Yahudi di Yokohama sebagian besar terdiri dari Yahudi Rusia yang melarikan diri dari pogrom, serta Yahudi Jerman, dan dari daerah lainnya seperti Irak, Suriah, dan Iran. Mereka mendirikan sinagoga, sekolah, dan organisasi sosial, menciptakan jaringan yang mendukung kehidupan mereka di Jepang. Kota ini juga berfungsi sebagai titik perhentian bagi orang Yahudi yang melarikan diri dari kesulitan di Eropa dan Rusia, menjadikannya bagian dari jalur perdagangan internasional dan migrasi. Namun, pada 1923, setelah terjadinya gempa besar Kanto, banyak keluarga Yahudi yang tinggal di Yokohama pindah ke Kobe yang menawarkan stabilitas lebih setelah bencana tersebut. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan yang luas di Yokohama, menghancurkan banyak bangunan dan infrastruktur penting, termasuk tempat-tempat ibadah dan fasilitas komunitas Yahudi. Sebagai hasilnya, sebagian besar komunitas Yahudi di Yokohama meninggalkan kota dan pindah ke Kobe, yang saat itu sedang berkembang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan yang baru. Setelah gempa, Kobe menjadi rumah bagi komunitas Yahudi yang lebih besar. Kota ini juga menjadi tempat berdirinya sinagoga baru yang menggantikan sinagoga di Yokohama yang hancur. Meskipun pergeseran ini menyebabkan pengurangan jumlah orang Yahudi di Yokohama, kota ini tetap tercatat dalam sejarah sebagai tempat penting bagi awal mula komunitas Yahudi di Jepang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun, setelah gempa besar Kanto pada tahun 1923, banyak dari mereka pindah ke Kobe, menjadikan komunitas Yahudi di Kobe tumbuh pesat. Komunitas Yahudi di Kobe pada awal hingga pertengahan 1900-an sebagian besar terdiri dari orang Yahudi Rusia, Jerman, dan Baghdad. Mereka berasal dari wilayah yang kini menjadi Irak, Suriah, Yaman, Iran, serta beberapa tempat lain di Asia Tengah dan Timur Tengah. Orang Yahudi dari Eropa Tengah dan Timur juga datang ke Jepang untuk alasan ekonomi. Pada tahun 1930-an, situasi di benua Eropa membawa lebih banyak migrasi ke Jepang. Komunitas Yahudi di Tokyo tetap kecil hingga setelah Perang Dunia II. Masa pendudukan Amerika di Jepang menjadi momen pertumbuhan komunitas ini. Sentimen antisemitisme di Jepang meningkat setelah Perang Dunia I. Sebagian disebabkan oleh reaksi terhadap Revolusi Oktober di Rusia,
Meskipun begitu, pemerintah Jepang sempat bekerja sama dengan komunitas Yahudi untuk membantu pengungsi Yahudi dari Rusia pasca revolusi tersebut. Revolusi Oktober adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Rusia yang terjadi pada tahun 1917. Revolusi ini menandai runtuhnya Kekaisaran Rusia dan memulai era pemerintahan Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin. Pada 25 Oktober 1917, sesuai kalender Julian yang digunakan di Rusia pada saat itu, pasukan Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin melakukan kudeta terhadap pemerintahan sementara yang dibentuk setelah kejatuhan Tsar Nicholas II pada Maret 1917. Penyebab utama revolusi Oktober adalah ketidakpuasan rakyat Rusia terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang buruk, ditambah dengan kegagalan Rusia dalam Perang Dunia I. Kematian massal, kelaparan, dan penderitaan yang ditimbulkan oleh perang memperburuk situasi. Pemerintahan sementara yang didirikan setelah pengunduran diri Tsar gagal untuk mengatasi masalah ini dan tidak bisa memenuhi harapan rakyat untuk perubahan yang lebih baik. Pada tahun 1930-an, antisemitisme semakin meluas. Hal ini terkait dengan perjanjian yang ditandatangani Jepang dengan Jerman pada tahun 1936 dan 1940, serta propaganda yang mendorong masyarakat Jepang memusuhi apa yang disebut sebagai ancaman Yahudi. Antisemitisme adalah bentuk diskriminasi, kebencian, atau prasangka terhadap orang Yahudi sebagai kelompok etnis atau agama. Sejarah antisemitisme telah berlangsung lama, dan fenomena ini mencakup berbagai macam bentuk, mulai dari stereotip dan prasangka, hingga perundungan, penganiayaan, dan kekerasan terorganisir. Fenomena ini dapat ditemukan di banyak tempat dan periode sejarah, termasuk di Eropa, Timur Tengah, dan berbagai belahan dunia lainnya. Antisemitisme modern seringkali berakar pada teori konspirasi, seperti anggapan bahwa orang Yahudi mengendalikan kekuasaan politik atau ekonomi dunia. Salah satu contoh paling mengerikan dari antisemitisme adalah peranannya dalam Holocaust selama Perang Dunia Kedua, di mana sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh rezim Nazi Jerman. Di luar kekerasan fisik, antisemitisme juga bisa terlihat dalam bentuk diskriminasi sosial dan ekonomi, seperti pembatasan akses orang Yahudi ke pekerjaan, pendidikan, atau peran kepemimpinan. Gerakan antisemitisme ini tidak hanya didorong oleh ideologi kebencian, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang melatar belakangi kebijakan yang merugikan orang Yahudi. Pada tingkat global, organisasi dan individu telah bekerja untuk melawan antisemitisme dan mempromosikan toleransi. Meskipun kemajuan dalam mengurangi diskriminasi terhadap orang Yahudi telah dicapai, antisemitisme masih tetap ada di banyak tempat, baik dalam bentuk ujaran kebencian maupun kekerasan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, meskipun antisemitisme sempat ada selama periode Perang Dunia Kedua, ada juga contoh individu yang berusaha melawan prasangka ini, seperti diplomat Jepang Chiune Sugihara yang membantu ribuan orang Yahudi melarikan diri dari Eropa. Namun, sikap terhadap orang Yahudi tak seragam. Beberapa diplomat dan politisi Jepang berupaya melawan antisemitisme. Mereka menegaskan bahwa Jepang memiliki utang moral kepada orang Yahudi yang berkontribusi dalam Perang Rusia-Jepang. Diplomat Jepang, Chiune Sugihara, mengeluarkan visa transit untuk pengungsi Polandia dan Yahudi. Meskipun jumlah pastinya tidak diketahui, diperkirakan ia membantu 5 hingga 6.000 orang Yahudi melarikan diri melalui Jepang. Chiune Sugihara adalah seorang diplomat Jepang yang terkenal karena tindakan kemanusiaannya selama Perang Dunia II, Mamna Bagpadi Madupu. Pada tahun 1940, Sugihara menjabat sebagai konsul Jepang di Kaunas, Lituania, yang pada saat itu berada di bawah ancaman invasi Jerman. Ketika banyak orang Yahudi,
terutama dari negara-negara Eropa Timur, melarikan diri dari Nazi, mereka mencari perlindungan dan peluang untuk melarikan diri ke negara-negara lain. Sebagai konsul, Sugihara memiliki wewenang untuk mengeluarkan visa transit yang memungkinkan para pengungsi Yahudi untuk melewati Jepang dan kemudian menuju tempat yang lebih aman. Meskipun ada perintah dari pemerintah Jepang untuk tidak mengeluarkan visa kepada para pengungsi Yahudi, Sugihara memilih untuk melanggar perintah tersebut. Ia menerbitkan ribuan visa transit, meskipun itu bisa berisiko besar bagi karir dan keselamatannya. Sugihara bekerja tanpa lelah untuk mengeluarkan visa, bahkan menulis visa secara manual di tengah tekanan waktu dan ancaman. Diperkirakan bahwa lebih dari 6.000 orang Yahudi diselamatkan berkat tindakan Sugihara. Keputusannya yang berani menyelamatkan nyawa banyak orang, dan setelah perang, ia diakui sebagai Just Among the Nations oleh Yad Vashem, sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang non-Yahudi yang berani menyelamatkan orang Yahudi dari Holocaust. Namun, setelah perang berakhir, Sugihara dimarginalkan oleh pemerintah Jepang dan dipindahkan ke posisi administratif yang jauh dari panggung internasional. Meskipun demikian, tindakannya tetap dikenang sebagai salah satu contoh keberanian moral di tengah masa-masa tergelap dalam sejarah manusia. Sebagai seorang Muslim yang berusaha memahami sejarah secara objektif, saya tidak menghakimi atau membenarkan tindakan masa lalu, tetapi hanya menggali fakta sejarah yang terkandung di dalamnya. Sejarah Yahudi di Jepang, meskipun terbilang singkat dan penuh kontroversi, tetap memiliki pelajaran yang harus diambil untuk memahami dinamika sosial dan politik pada masa itu. Pandangan negatif terhadap komunitas Yahudi di Jepang mencerminkan ketegangan antaragama dan ideologi yang seringkali timbul di dunia internasional. Dalam menyelusuri sejarah ini, kita diingatkan untuk selalu bersikap objektif dan tidak terperangkap dalam bias atau prasangka yang dapat mengaburkan pemahaman kita terhadap masa lalu.